hanya 2 miliar dolar. Tapi ada biaya persiapan, biaya lain-lain yang 20 miliar dolar. Kenapa? Karena perang tidak pernah direncanakan, perang tidak pernah ada rencananya, tidak pernah ada koordinasinya. Ya, pokoknya mana yang cepat. Kalau saya pesan gitu, pesan granat, oh di sana nggak ditanya nih, ini berapa harga granat bapak harga granat berapa? Enggak. Mana yang duluan aja ambil. Lalu angkutan juga gitu, sewa kapal, ada namanya Ratu Elizabeth, kapal pesiar dijadikan kapal perang. Dia nggak tanya lagi tuh berapa biaya konversinya, bikin aja. Setelah perang selesai, keluarlah tagihan ke pemerintahan Inggris sebesar 20 miliar dolar untuk persiapan perangnya. Tapi bermanfaat, keluarlah satu disiplin baru ilmu namanya infrastructure library, di mana kegiatan yang kacau balau itu disusun atas beberapa konsep. Kita tidak akan sampai itu, tapi kita tahu bahwa kenapa perang itu mahal harganya, karena tidak ada perencanaan. Karena ngomongnya waktu, produk, ngomongnya itu. Bagaimana secepatnya memindahkan prajuritnya dari Inggris ke Falkland, bagaimana secepatnya Exocet-nya dulu terkenal Exocet gitu, ya, Exocet, kapal perangnya bisa nyerang secepatnya, yang penting menang perang, nggak penting biaya, itu negara ya. Nah, kebanyakan panitia 17 Agustus kayak gitu mas. Yang penting acara terjalankan, walaupun setelah acara bilang nggak cukup, ternyata uang sumbangan warga, uang bapak anu kepake sekian. Kenapa? Karena 17 Agustus itu kayak perang. Tidak ada perencanaan. Mau ngomong apa lagi? Biaya kawinan. Ini biasanya udah kawin anak. Saya belum. Direncanakan berapa keluar? 200 juta. Pas begitu selesai pesta, berapa habis? Gak usah lagi bahas pusing kepala kita. Biasanya lebih 100 juta, 200 juta itu udah wajar itu. Kalau pesta kawin itu rencana 200 juta jadi 400 itu sudah umum. Kenapa? Sama seperti perang, pesta kawin tidak ada perencanaannya yang baik, tidak ada timelinenya. Oh, tukang make upnya yang biasa sakit, pakai nggak ada janji. Kalau nggak ada janji mahal. Biasanya make up 1 juta, gara-gara mendadak 2 juta, nggak apa-apa lah. Yang penting nggak malu. Kita tidak mau bisnis kita seperti itu. Banyak hal yang kita proses itu menjadi lebih susah, menjadi lebih rumit, menjadi lebih mahal karena tidak ada perencanaan. Solar aja misalnya mas, mau jalan ke sana nih, kita ada pompa bensin kita lewatin, akhirnya solarnya pakai jerigen, lebih mahal. Jadi saya cuma mau bilang sama teman-teman bahwa session ini adalah session yang sangat penting karena perencanaan menyangkut pembiayaan, tapi yang paling penting adalah menyangkut ketenangan kita bekerja. Solar tinggal berapa mas? Tinggal 100 liter. Terus besok kita pakai apa? Katanya lagi di jalan. Udah sampai di mana? Nggak tahu. Itu yang ngurusin solar itu, aduh. Begitu solar habis orang marah-marah sama aku, nggak bisa kerja. Kita nggak nyaman kerja gitu. Berapa minimum stok solar itu yang harus kita jaga supaya kita bisa ulang. Jangan sampai nanti orang di Pekanbaru, kamu ngurus solar aja lama. Kalian baru minta 2 hari kemarin loh mas. Hari ini mesti ada. Saya bilang bahwa yang mau saya bilang adalah perencanaan menentukan total pembiayaan kita dan menentukan kualitas pekerjaan kita dan kualitas hidup kita sebagai pekerja. 3 hal itu, biaya, kualitas pekerjaan dan kualitas pekerjaan kita. Ada orang yang kerjanya kalang kabut karena perencanaannya tidak pas. Saya kalau mau masak di dapur, kadang-kadang saya masak di dapur mas. Selesai masak itu mas, itu kayak kapal pecah dapur itu. Karena saya nggak tahu di mana penggorengan, di mana panci, mengambil panci itu berserak 3 biji kecap. Pokoknya saya udah kena SP3, tidak boleh masak di dapur. Istri saya ngeluarin SP3, tidak boleh masak di dapur. Kenapa? Jauh lebih lama dia membersihkan daripada bikin nasi gorengnya. Jadi perencanaan. Kita tahu mana perencanaan yang bagus, mana yang tidak bagus.
Kita tahu. Ada yang direncanakan untuk gagal. Rencana pertama, targetnya terlalu tinggi. Mas Kirno 13 liter sejam. Dari mana angkanya? Itu mesti 17. Kalau kita tahu itu salah, kita kasih tahu. Karena yang tidak mungkin tercapai kita kasih tahu. Jangan kita sepakati kalau tidak mungkin tercapai. Teknikal tidak mungkin tercapai, ngomong, berdebat. Tapi yang sudah kita setujui dalam forum ini kita kerjakan. Jangan nanti selesai keluar dari sini, kan yang ngomong gitu Pak Dedi aja, kita kan nggak setuju. Ya Pak ya, itu salah satu komitmen yang paling penting. Kalau mau debat kita di sini debat. Nggak bisa itu 25 hari per bulan. Nggak bisa itu 18 jam per jam per bulan. Nggak bisa itu 13 liter sejam. Semuanya sampaikan di sini. Sehingga kita bisa menyusun target yang bisa dicapai semua orang, yang menimbulkan pembiayaan yang wajar dan kualitas yang bagus. Saya cuma menekankan pentingnya perencanaan. Saya tahu lah orang teknis, saya juga orang teknis mas. Orang teknis mas. Yang paling berat itu megang pulpen mas. Megang pacul, megang obeng, megang bor, kita semangat mas. Megang ini nih, berat megang ini nih. Mencatat itu pekerjaan yang menyiksa buat kita orang teknis. Saya belajar lama untuk bisa mencatat. Orang teknis, coba kasih obeng, semua dibuka ya. Kasih pulpen kerja, ingat itu. 2 hari lagi tanya, kok lupa? Catat. Dokumentasi. Jadi saya ngebayangin perbaikan proses kita tuh siklusnya sederhana. Semua orang pakai siklus. Observasi, lalu pertama kita observasi, kita catat, lalu kita diskusikan, kita rencanakan perbaikannya, kita eksekusi, lalu observasi lagi, catat lagi, diskusi lagi, bikin rencana perbaikan, eksekusi, balik lagi. Kalau mau tahu TV zaman dulu tebelnya seberapa? TV tebelnya segini, hitam putih, harganya satu kecamatan satu. Mas Kira masih numpang, masih pernah ngerasain numpang TV? Yang kalau sore bilang, yang belum mandi nggak boleh masuk ya? Nah, saya ngerasain itu. Angkat air dulu pak. Angkat air dulu. Bukan yang belum mandi, belum nggak boleh masuk. Ya mas ya? Nggak boleh itu nonton. Nggak boleh nonton.